kepada Bapak Aditya Prabudika Yuda SPDI untuk memaparkan rencana kerjanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunwatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Menyampaikan diseminasi terkait orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, dan di penghujung tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara berjenjang, terutama kami di angkatan 48 dan 52. Dan di slide kedua, tujuan kegiatan orientasi P3K angkatan 48 dan 52 tahun 2024 di SMA Negeri 5 Magelang pada intinya adalah mempunyai tujuan memberi pemahaman, mengembangkan nilai dan etika pada instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Ya, RHK yang kami laksanakan ya, RHK ini yang ada di SMA Negeri 5 Magelang, terutama di TW 4 yang akan dilaksanakan di bulan November sampai Desember. Yang pertama adalah sama 5 hal: terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 2. Terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Ya, yang pertama, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik, baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Di SMA Negeri 5 Magelang sudah terbentuk Kombel Upama, ya, di mana praktik baiknya kami sebagai peserta ya yang disampaikan oleh Ibu Eva Yulianti SPD dan Bapak Danu Bagus Raharjo yang menyampaikan EI, yang Ibu Eva adalah co-pilot dan Pak Danu adalah Gemini, yang di mana itu bagian dari masuk di RHK untuk peningkatan kompetensi. Harapannya kami tidak apalagi di 4.0 atau 5.0 kata Pak Kamto ya, itu meningkatkan SDM yang secara teknologi mampu bersaing. Kita luar biasa, saya menjumpai di kelas, Pak IAI sudah cukup, wah jangan, kamu harus tahu prosesnya. Kalau IAI itu hanya ibarat kamu makan itu wis mateng tapi kan nggak tahu jerun-jerunnya ya dalamnya, maka kamu harus berproses panjang. Ketika sudah berproses tidak hanya tahu kulitnya tapi isinya, seperti itu ya. Kemudian aspeknya kuantitas, kualitas waktu ya, dokumennya, pelatihannya satu dokumen ya, menyusun jadwal rencana berbagi praktik, melaksanakan kegiatan berbagi praktik, mendapatkan sertifikat. Implementasinya adalah atau hasilnya adalah saya membuat jadwal berbagi praktik akuntabel yang itu termaktub di core value. Saya melaksanakan kegiatan berbagi praktik akuntabel juga.
Yang kedua adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri yang dimana di situ ada di PMM, ya, PMM platform Merdeka Mengajar untuk menyelesaikan dan di situ ada surat yang outputnya yang alhamdulillah kami sudah mendapatkan salah satu surat keterangan PMM hanya dalam satu dokumen, dalam satu jenis topik. Salah satunya di sini penerapannya nilai-nilai berakhlaknya adalah ASN berakhlak. Saya membuat jadwal pelatihan mandiri akuntabel. Saya melaksanakan pelatihan mandiri secara akuntabel. Arti akuntabel bisa berarti tanggung jawab, bisa melaksanakan dengan sesuai dengan kebutuhan yang dibebankan, ditugaskan. Selanjutnya terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidik, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding diselenggarakan di bidang pendidikan. Kami selaku guru agama Islam alhamdulillah punya bingkai MBMP untuk mewadahi salah satunya lokakarya, seminar, simposium. Di jenjang lebih atas lagi ada AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, yang itu dari semua jenjang, baik TK, SD, SMP, SMA, kemudian RA, Raudatul Atfal, MTS, MI, MTS, MAN, itu tergabung di AKPAI. Walaupun secara wilayah kita berbeda, tapi secara ukhuwah hampir sama karena muatannya ada nilai-nilai pendidikan agama Islam. Nah, di situ juga kami melakukan webinar, web seminar, kemudian melaksanakan salah satu yang akan digadang oleh Pak Fahmi yang ketua MDMP yang ada di SMA 1, akan studi banding di daerah Semarang. Alhamdulillah sudah terlaksana. Dan di SMA 2 Semarang, ya Pak Andi ya, yang dekat rumahnya Pak Andi ya, itu salah satunya pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, terutama di bidang pendidikan agama Islam. Core value-nya adalah saya membuat jadwal webinar ya akuntabel, saya melaksanakan kegiatan webinar akuntabel. Yang keempat adalah terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dan di sini selain kami dibebankan tugasnya sebagai seorang guru, ada tambahan yaitu menjadi pembina ekstrakurikuler. Di SMA Negeri 5 ada 2 pembina ekstrakurikuler, rebana dan pramuka, di mana tusinya sangat berbeda. Kalau ekstrakurikuler rebana lebih ke unsur keislaman, bagaimana kita mewujudkan di SMA Negeri 5 Magelang, terutama rebananya khasnya adalah bersolawat ya. Sedangkan pramuka tersendiri harapannya mewujudkan tusinya adalah cinta dan dekat pada NKRI. NKRI adalah harga mati, yang dimana kita harus semua warga negara Indonesia ya, semua warga negara Indonesia melaksanakannya dan sebagai patriotisme. Lanjut, kemudian tersusun KOSP sesuai dengan yang ada di sekolah atau SMA Negeri 5 Magelang. 6 adalah terlaksanakan peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru yang sudah dilaksanakan. Coachnya adalah Bu Endang Kumalawati sampai Form D, alhamdulillah terlaksana dan sudah kami upload di PMM, tinggal dikoreksi dan kita kirimkan, dan pada akhirnya ada 100%. Baru sekarang ada 75%, baru 100% karena belum dikoreksi. Itu
Kemudian terakhir terkelolanya pelaku pembelajaran berfokus pada implementasi kurikulum, yaitu pelaksanaan pembelajaran perancat ya. Ada modul ada ATP, ada modul ajar, ada LKPD, ada refleksi dan lain-lain. Mewujudkan loyalitas kolaboratif humanis. Yang kedelapan, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru, pelatihan ya, yang ada di SMA maupun di luar. Kami sudah melaksanakan di Kementerian Agama, salah satunya selain itu PKB, pengembangan profesi berkelanjutan, di mana di situ ada tindak lanjut setelah PKG pada era zamannya 2019. Ya, itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan presentasi atau seminar. Sebenarnya mereka kan panel ya, cuma waktunya sendiri-sendiri itu. Ini ada moderatornya. Secara umum sudah normatif karena memang laporannya sama. RH-nya diambil dari punya saya ya. Jadi redaksinya kok podo kabeh. Dan ideal bagus semuanya. Hanya perlu diperhatikan yang panjenengan tekankan tadi, baik presenter yang pertama, kedua, tiga itu lebih fokus melihat, memandang dan membaca hal yang bersifat kuantitatif, yang berorientasi pada menumpuki dokumen gitu ya. Padahal tidak kalah pentingnya yang kualitatif ya, kualitas. Saya perhatikan betul itu. Sejak dari yang pertama Budi Lestari Ningsih tadi, coba secara teknis diperhatikan lagi. Yang urut nomor 5 tadi, mestinya itu ada yang masuk kuantitas tapi ada di kualitas. Ya. Hal-hal kecil seperti itu diperhatikan. Kemudian hal teknis ini hanya contoh, yang lain betul dengan kegiatan program instruksi dan sebagainya. Sekarang lebih banyak pada kegiatan daring itu ya, tapi substansinya sama. Yang pertama, membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika, itu harga mati kata Pak Adit tadi. Kemudian secara umum memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan budaya organisasi pemerintah, utamanya Jawa Tengah. Lebih wabil khusus lagi yang ada di satuan pendidikan, siapa panjenengan guru ya harus memahami 4 kompetensi yang sudah ditetapkan. Kompetensi pedagogi, profesional, sosial dan seterusnya. Ada 4 kompetensi itu. Itu kalau di satuan pendidikan, karena memang pesertanya tidak hanya dari guru, tapi dari tenaga kesehatan dan tenaga yang lain. Kemudian juga memahami tugas dan fungsi ASN. Oleh karena itu sistem kepegawaian harus panjenengan kuasai ya. Tadi tidak disinggung, mohon nanti pada saatnya kan dalam menyusun RHK, jadwal, kemudian yang berintegritas dan akuntabilitas. Artinya apa itu? Ya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya setiap langkah gerak profesi ASN itu harus berorientasi pada undang-undang kepegawaian. Kemudian juga nilai-nilai tentang ASN yang berakhlak, makanya simbol ASN berakhlak itu selalu didengungkan. Kemudian yang terakhir sebagai simpulannya sama, kalau profesi lebih pada guru itu selain 4 kompetensi itu di sana ada kata kunci, yaitu dedikasi, loyalitas baik secara vertikal horizontal. Kemudian yang kedua bersinergi dengan teman sejawat, tan kena orang, harus begitu ya. Tadi sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga selalu meningkatkan kompetensi Anda sebagai seorang
ASN, wabil khusus bagi seorang tenaga pendidik atau guru, itu harus selalu meningkat. Wujud peningkatan kompetensi itu tidak hanya dilihat dari dokumen, tetapi dari banyak hal, indikator, termasuk bagaimana akseptabilitas anak, siswa terhadap kehadiran guru, kemudian hasil penilaian hasil belajar maupun perubahan perilaku dari siswa. Top nomor 1 kan akhlak. Bagus, secara umum. Terima kasih. Tetap semangat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.